Halo Aries, Sun, Moon, dan Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 30 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025, 1 tahun ya. Oke, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Dianggap ini sebagai fun reading. Dan saya tambahkan lagi untuk energinya bisa vice versa. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan pasangan karena ini karir ya, punya partner kerja kamu atau siapapun yang di link kamu rasa. Dan nggak menutup kemungkinan juga ya, walaupun ini bacaan karir, bisa juga malah cocok juga untuk asmara kamu. Untuk Aries, karir dan kesehatan Aries. Yap, saya letakkan di sini dulu. Ada The Hermit, Seven of Cups, dan The Chariot, dan juga Four of Swords. Untuk di bottom of the deck kamu ada Six of Swords dan juga Queen of Cups. Ya, ada situasi emosi yang nggak balance. Saya ngerasa emosi kamu sekarang masih labil, nggak balance, lagi emosional, sangat sensitif, dan ini menimbulkan pikiran, suasana hati kabut, nggak clear ya, kabur pikiran, kabur. Kalau pikiran kita kabur kan kita nggak bisa berpikir jernih, sama seperti mata ya. Kalau mata kita udah rabun, udah kabur ya kan, kita nggak bisa melihat dengan jelas tanpa alat bantu seperti kacamata gitu ya. Nah, kalau kita pikiran kita lagi kabur gimana tuh? Kalau mata kabur kan bisa pakai kacamata, ada toolnya. Jadi kalau misalnya pikiran kita yang kabur, apa itu toolnya? Toolnya adalah Hermit. Hermit ini mencari pencerahan, dia naik gunung dia untuk mencari pemahaman yang mendalam, pencerahan, analisis, observasi. Ya bisa jadi dia dengan cara menyendiri, atau dia jalan sendiri, dia jalan-jalan, atau mungkin dia mencari seseorang yang memiliki pengalaman yang jauh lebih ini ya, mungkin dia merasa ada seseorang nih yang bisa aku mintai pandangan atau pencerahan gitu ya. Dan di sini ada Seven of Cups, ada fantasi, semacam halusinasi, hasrat, desire. Ini campur-campur di sini, ada emosi, marah, happiness, ada, tapi ini bentuk hayalan, nggak nyata. Ini masih bentuk hayalan emosional yang hanya bisa diraba oleh bentuk emosi manusia. Ya. Ada energi Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Kalau elemen air kan dia dealing dengan emosi ya. Kalau api kan dia nggak ada emosi itu sebenarnya. Tapi bisa jadi ini adalah orang terdekat kamu, atau bisa jadi kamu memiliki energi ini di birth chart kamu. Ingat ya, walaupun zodiak kamu Aries, tapi tidak tidak menutup kemungkinan bahwa elemen air kamu banyak. Kadang ada gitu ya kan, seperti saudara saya ya, sun-nya Aries, moon-nya Cancer. Makanya orangnya itu sangat sensitif banget. Ngerasa nggak pantas diperhatikan, merasa nggak pantas mendapatkan penghargaan, merasa nggak pantas untuk dicintai. Sangat-sangat sensitif, sangat rapuh sebenarnya di dalam, tapi di luar dia nampak tegar kuat. Orang melihat dia tegar kuat, ya udah nggak apa-apa, nggak kenapa, dia nggak kenapa-kenapa. Jadi gitu kan pikiran orang kan. Jadi orang-orang jadi mengabaikan atau biarin dia aja di situ gitu. Padahal sebenarnya dia itu butuh diperhatikan. Ya, kadang ya orang nggak akan tahu apa yang kita butuhkan kalau kita nggak menunjukkannya ya. Kalau kita selalu menunjukkan kita tegar-tegar ya, nanti kita lama-lama rapuh sendiri. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri loh gitu ya. Secara emosional juga kita butuh koneksi. Ya kadang masalah nggak harus diselesaikan
tapi didengarkan aja bisa mengobati, seenggaknya bisa menguatkan. Ada by the book, ada semacam kebiasaan, habit ya, kebiasaan, dan kebiasaan ini bisa jadi kebiasaan yang kurang baik menurut kamu. Misalnya menghayal, berfantasi gitu ya kan, pengennya seperti ini, seperti itu, tapi nggak diwujudin, nggak ditindaklanjutin. Misalnya kamu pengen pasangan yang pekerja, dia itu baik, dia itu begini, dia itu perhatian, tapi kalau nggak dicari, ya nggak dapat-dapat ya kan. Kalau kamu diam aja di situ, ya nggak akan dapat-dapat. Kamu harus gerak. Kalau kamu perempuan, ya zaman sekarang perempuan laki-laki sama ya. Perempuan juga kan harus bergerak, seenggaknya dia nunjukkan diri loh. Hey, ini aku laki-laki, aku lagi kosong nih. Maka siapa yang mau kenalan, ya ibarat seperti itu ya bentuk pesannya ya. Menunjukkan diri, bersosialisasi, misalnya berbaur dengan orang gitu ya kan. Dengan demikian kamu dilihat orang, jadi dilirik, dideketin. Kalau misalnya kamu perempuan, kamu pengennya pasif gitu, tapi setidaknya menunjukkan diri. Ada thinker, banyak berpikir. Entah apa yang kamu pikirin di sini. Harta, materi, cinta, hasrat, semuanya di sini campur aduk ya. Loyal heart, pengen semuanya dalam satu kompilasi itu, pengen semua, kaya, cantik, ganteng, pinter, terus ada pekerjaannya, materi tercukupi, wow, dalam satu kompilasi pengen dapetinnya seperti itu bagus sih sebenarnya gitu ya kan. Cuman entah kenapa saya ngerasa Seven of Cups ini nggak begitu mendukung banget ya untuk Seven of Cups. Ini kudu harus dibersihin nih. Ada bagian-bagian dari diri kamu yang harus disesuaikan dengan keadaan. Kalau misalnya kita pengen menjadi dokter contohnya ya. Ilustrasi sesuaikan keadaan itu sama seperti kalau kita pengen menjadi dokter, kita kan harus sesuaikan kemampuan kita ya. Kita itu orangnya daya tangkapnya gimana, atau secara ekonomi, financial kita mampu apa enggak. Nah, sehingganya itu antara yang dua itu ya kan. Secara intelektual bisa enggak? Karena ada aja sekarang yang biaya kuliahnya nggak bayar sama sekali ya kan, kalau memang benar-benar jenius. Ups, ada insek nih yang lari datang ke sini. Atau yang kedua, punya modal. Ya sekarang kalau orang punya banyak uang, kalau pengetahuan daya IQ-nya pas-pasan juga bisa kok. Asalkan ada dananya gitu ya kan. Nah, ini kayaknya harus ada penyesuaian gitu. Nah, ada Chariot, ada hal-hal yang berhubungan dengan status, dengan pencapaian, dengan public, dengan self-esteem, self-prestige, sesuatu yang dilihat oleh community, dilihat oleh public, dilihat oleh orang-orang, bisa jadi satu kampung kamu, tetangga-tetangga kamu, keluarga kamu gitu ya. Kamu pengen statusnya hubungan kamu dengan seseorang atau punya pasangan itu yang kalau dilihat orang enak gitu ya. Dan for all swords, ini adalah energi untuk seseorang yang dealing sama kamu ya. Ini kamu, ini keadaan, dan ini seseorang yang dealing sama kamu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa vice versa. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius. Ini dia sekarang lagi nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Dia kelelahan mungkin ya, karena kebanyakan berpikir atau terlalu overthinking. Karena di sini terlalu banyak overthinking ya. Mulai dari berpikir yang rasional hingga nggak rasional juga di sini. Yang mungkin sama yang nggak mungkin juga di sini dia. Tapi ini cenderung biasanya nggak rasional dia ya. Karena bentuk energi elemen air ini, apalagi kalau kamu memiliki moon Cancer
Oh sorry, bukan Cancer, Pisces. Ini biasanya irasional, kurang rasional. Kalau Cancer masih rasional sih. Oke. Kepikiran terus gitu ya. Tahap apa yang dipikirkannya ya, saya juga kurang tahu, kita klarifikasikan. Oke, untuk The Hermit-nya. The Hermit. The Hermit ada High Priestess, Six of Pentacles, dan juga Ace of Pentacles. Ya, di sini saya ngelihat bakalan ada donasi, THR, bonus yang akan kamu dapatkan dari seseorang. Ini bisa jadi dari atasan kamu, orang tua, ataupun dari semesta. Karena di sini ada the High Priestess ya. Seperti ada pemberian dari langit. Ada Age of Pentacles. Selama kamu bertindak, selama kamu take action, kamu bekerja gitu, jangan hanya hayalan aja, angan-angan pengen kaya, pengen beli ini beli itu supaya kehidupan makmur sejahtera, dilihat orang enak, orang-orang sekitar nggak ngerendahin. Aku pengen ini pengen itu, kalau cuma dihayalin doang nggak akan terwujud. Harus ada taking action di sini nih, karena di sini ada tawaran juga ya, ada kesempatan kamu untuk berkarya, berkarir. Rezeki untuk segala sesuatu yang kamu kerjakan itu ada, asalkan kamu bertindak, eksekusi segera. Oke, untuk Seven of Cups, jangan kebanyakan mikir, lakukan gitu ya. Kebanyakan mikir soalnya di sini nih, kebanyakan menghayal. Dan untuk Loyal Heart, saya ngelihat ini bentuk tanggung jawab, harus ada tanggung jawab. Kalau kamu mengerjakan sesuatu ya udah dikasih project, itu ditanggung jawab hingga tuntas dan membuahkan hasil, jangan ditinggalin gitu ya. Oke. Seven of Cups untuk Aries. Seven of Cups ada the Moon, ada Two of Wands, dan juga ada the Hierophant. Iya, itu dia. Kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu mungkin dealing di sini dengan tanggung jawab. Hari ini kamu ngerasa antusias bertanggung jawab, bentar lagi kamu ngerasa aduh nggak penting lagi dah gitu ya. Hari ini kamu ngerasa sesuatu itu penting, bentar lagi nggak penting itu, udah nggak apa-apa, nggak masalah, buang aja gitu. Hari ini kamu ngerasa mungkin aku harus kerja, bentar lagi udahlah biarin aja, orang nasib udah begini terus, semacam itu tuh di sini. Dan ini menjadi kebiasaan yang kurang baik nanti kalau terus dibiarin gitu ya. Ya, ada Two of Wands nih. Ada kebingungan, bentuk emosi. The Moon ini menimbulkan pikiran dan suasana hati ini nggak stabil, kabur. Jadi bukan mata aja yang kabur, pikiran kabur, hati juga kabur. Kalau dalam situasi yang kabur kayak gini, menentukan keputusan, tindakan juga pasti belum siap. Ya. Kalau kamu didesak untuk membuat suatu keputusan juga kayaknya mungkin kamu perlu mendapatkan pencerahan. Terkoneksilah dengan suara hati kamu, ya, peka terhadap pesan-pesan psikis atau mungkin lewat mimpi gitu ya. Atau minta pencerahan dari orang yang kamu anggap lebih berpengalaman. Ada Four of Wands, ada semacam selebrasi, acara, upacara, pernikahan yang kamu ikuti, atau ini perayaan tahun baru kali ya, bersama dengan keluarga. Ada semacam kegiatan keagamaan juga yang dilakukan di sini, baik di dalam keluarga ataupun dari lingkungan agama, dari lingkungan pekerjaan. Sepertinya kamu ditunjuk sebagai leader. Saya entah kenapa saya ngerasa kamu, ada beberapa di antara kamu diberikan kesempatan menjadi the leader gitu di sini, tapi kamu bimbang. Kamu rasa ragu akan kemampuan kamu. Oke, ada Queen of Wands. Ya, kamu sosok yang atraktif, menarik, populer di mata orang.
Ya, orang seneng nih berbaur dengan kamu, bersosialisasi, bertukar pikiran dengan kamu, tapi entah kenapa ya, kamu sendiri yang gak yakin dengan diri kamu. Oke, satu lagi ya, untuk the chariot-nya. Orang-orang di sekitar kamu, terkhusus keluarga nih, pengen melihat keberhasilan kamu, pengen melihat rasa percaya diri kamu tampil. Misalnya di keagamaannya, pengen melihat kamu membawakan doa atau memimpin suatu uh, doa gitu ya. Um, pengen pengen rasa kepercayaan diri kamu itu bangkit. Dengan apa ya kamu menunjukkannya, tampil, berani tampil gitu. Tapi kamu bahkan nggak yakin sama diri kamu sendiri. Jadinya ini mengirimkan pesan yang serupa terhadap orang-orang sekitar kamu. Jadinya orang-orang sekitar pun jadi ujung-ujungnya jadi ragu juga sama kamu gitu. Ya, sama ini halnya dengan keberhasilan ya. Ketika kamu sendiri pun ragu dengan keberhasilan kamu, maka kamu secara tidak langsung juga udah mengirimkan pesan yang sama terhadap semesta, terhadap orang-orang sekitar kamu. Yang tadinya mungkin ada yang berniat untuk memberikan kamu pekerjaan, ada tawaran, ya kamu pengen ditawarin suatu project gitu. Karena kamu pun gak yakin, jadi energinya itu terkirim balik ini sama yang menawarkan tadi. Jadinya yang menawarkan juga jadi ragu. Ibarat seperti itu ya. Oke, ada Four of Swords. Untuk Four of Swords-nya Aries. Untuk Four of Swords Aries ada ada The Lovers. Iya, bentuk tanggung jawab. Saya ngelihat ini bentuk tanggung jawab ya, karena ini karir ya. Ada Nine of Pentacles ya, juga Four of Cups. Untuk di bottom dedek kamu ada King of Swords. Terlalu overthinking. Kalau kamu terlalu banyak berpikir, overthinking bisa kehilangan kesempatan, peluang yang baik. Ya, kamu bisa kehilangan keberuntungan atau peluang di sini. Terlalu banyak berpikir, terlalu banyak berdiam diri, enggak segera bertindak. Di sini seharusnya segera bertindak, eksekusi. Tapi di sini ada Two of Swords, Two of Wands. Dan juga ada ini nih, apa nih? Seven of Cups, The Hermit. Kelamaan dia di atas gunung. Kalau dia jatuh ke dalam goa, ibaratnya dia terlalu lama termenung di dalam goa itu, terlalu lama tidur di dalam goa, sehingga kesempatan baik bisa lepas. Dan ada Four of Pentacles. Ini nih saya ngelihat ini ya, kalau tanggung jawab pekerjaan kamu gak tuntas, ini misalnya ada beberapa step 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 step ini. Anggap pekerjaan seperti permainan game, ya kan? Kalau step pertama belum selesai, kamu pasti bakal stres. Kamu mungkin udah langsung berpikir hasilnya nanti di step kelima, ujungnya nanti step pertama, 2, 3, 4, 5 gitu ya kan. Kalau udah dapat sampai step 5, kamu akan mendapatkan reward misalnya, hasilnya begini-begini. Nah, kamu udah duluan, bisa jadi kamu udah duluan memikirkan sampai di sini, padahal mengerjainya belum, di step pertama pun belum gitu. Tapi udah duluan ngebayangin hasilnya di sini gitu. Terakhir habis waktu, step pertama belum selesai, makin stres. Jadi ada baiknya ya disiplin. Seberapa berat pun badan kamu untuk bangkit ya, usahakan bangkit terus. Selesaikan step pertama, pasti kamu merasa lega. Kalau kamu udah selesaikan step pertama, pasti kamu akan bersemangat untuk menyelesaikan step kedua. Dan ketika ngejalani step kedua, mungkin kamu akan ngerasa makin berat lagi badan kamu ya kan, untuk ngejalani step ketiga. Ya tapi jangan menyerah. Lebih bagus mencoba ya kan, gagal mencoba daripada sama sekali nggak mencoba. Gagal sama sekali nggak mencoba itu sama aja dengan apa ya, failure atau gimana, seperti
pengecut gitu ya, jangan jadi pengecut gitu ya. Oke. Kalau saya sih ngelihat kamu di sini bukan tipe yang pengecut, enggak. Tapi seperti ada energi pengecut di sini, bisa jadi adalah seseorang yang dealing sama kamu, karena di sini kenanya ini untuk energi yang dealing sama kamu ya. Mungkin ada seseorang yang dealing sama kamu, dia susah ini bergerak orangnya. Ya, terlalu banyak pertimbangan. Jadi kamu kesel, kecewa. Ada kekecewaan di sini, ada rasa kesel dengan tanggung jawab yang diberikan itu nggak dipertanggungjawabkan gitu. Ya gitulah. Oke, saya buka spiritual guidance kamu. Kira-kira apa pesan spiritual guidance kamu untuk Aries? Ya, Aries, di minggu ini kalau kamu pengen berhasil, eksekusi segera ya. Jangan terlalu banyak menghayal. Jangan buang-buang waktu menghayal, berobservasi ya. Quiet retreat savings, yeah. It's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you'll have more clarity of what to do next. Ya, kalau kamu dihadapkan pada situasi yang membuat pikiran, hati, dan emosi kamu itu buram, kabur, sehingga kamu nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa menentukan suatu tindakan keputusan dengan cepat, atau nggak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cekatan, dengan lihai, mungkin ini adalah waktunya kamu menenangkan hati dan pikiran sesaat dulu ya, tapi jangan kelamaan. Ketika kamu sudah dapat idenya, udah dapat solusinya, segera langsung ke eksekusi gitu. Masalahnya di sini bisa jadi kelamaan. Kalau udah kelamaan, jadi menghayal, dia kelamaan menghayal, keenaan, terakhir habis waktu. Sama halnya juga dengan pengeluaran gitu ya. Keenaan memberi nggak sadar udah kantong udah kosong ya. Harus hati-hati juga pengeluaran di minggu ini ya. Jangan sampai kantong kamu bersih, pada akhirnya stres sendiri gitu ya. Okay, savings. As you consistently save for your future is saved. You do your future self a big favor as you consistently set aside present funds. This is a part of your self-care and part to feeling secure as you focus upon your life purpose. Ya, terapkan menabung. Ya, terapkan menabung walaupun cuma nabungnya 100.000 atau 200.000 setiap bulannya, tapi setidaknya ada tetap yang ditabung. Ya, ada backup. Jadi ini kan lama-lama bahkan banyak nih. Misalnya kamu nabung 200.000 tiap bulan, 200.000 dikali setahun jadi berapa? Jadi 2 juta berapa ya? 2.800.000 ya kan? Nggak terasa ya. 2.800.000 lumayan ya kan? Setidaknya itu bisa ngebantu kalau kita dihadapkan pada situasi yang krisis. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diambilkan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.